Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustadz, saya mau tanya, kalau calon istri bilang, aku nggak suka sama calon suami yang kepalanya botak, aku nggak suka kepada calon suami yang kepalanya plontos, ya, bagaimana menghadapi calon istri yang seperti itu dan bagaimana solusinya? Solusi yang pertama adalah cari obat supaya kepala Anda tidak botak. Oke. Ya. Solusi yang kedua adalah cari istri yang menerima kepala Anda seperti demikian. Oke. Wallahu a'lam bishawab. Selesai kan, solusinya gampang. Firdaus usum kene Firdaus ayeuna. Minyak Firdaus ginian ya, anu kadia ya gitu ya. Saya belum pernah pakai itu ya, subhanallah. Ya, begitu solusi. Ada perempuan yang kayak begini? Ya ada, buktinya ini ada ya. Subhanallah. Yang saya mau tanyakan seringkali tentang cara komunikasi yang tidak tepat. Seringkali istri menjadi marah. Kenapa Ustadz, bagaimana cara yang terbaik? Memang ini permasalahan hampir di semua rumah tangga. Ya, jadi komunikasi itu lebih banyak seninya daripada teorinya. Teorinya penting, tapi bumbu seninya lebih banyak daripada teori komunikasinya. Wallahu a'lam bishawab. Ini pembahasannya panjang ya. Intinya adalah bagaimana kita bisa berkomunikasi dengan BBM. Tahu BBM? Ya, tahu BBM? Baik, benar, menyenangkan. Ya, kalau ngobrol dengan dia teh asik gitu ya. Ya, bisa sangat memungkinkan ya, subhanallah. Saya punya materinya 7 langkah ngobrol bersama anak dan pasangan. Ya. Subhanallah, saya kira tidak bisa dibahas panjang ya, karena ini terkait dengan materi yang luar biasa tentang bagaimana komunikasi supaya istri tidak menjadi marah-marah. Wallahu a'lam bishawab. Tapi Anda jangan berpikir dulu solusi yang instan. Ini banyak para suami yang solusi instan. Kunaonnya pemajikan teh gede ambek siga nama kudu diruqyah ya teh. Nah, hati-hati ya. Mohon maaf, itu sindrom ruqyah namanya ya. Sering nonton ruqyah, akhirnya dikit-dikit ya ruqyah, dikit-dikit ruqyah begitu ya. Padahal ternyata kurang uang bulanan ya, wallahu a'lam bishawab. Ya, ternyata tidak harus diruqyah, cukup dirupiah. Ya, bisa jadi kan? Ya. Enggak mesti diruqyah, tapi cukup dikasih rupiah. Banyak sekali ya, subhanallah. Wallahu a'lam bishawab ya. Mohon maaf saya tidak bisa jawab panjang. Ala kulli hal, latihlah. Kalau mau beli bukunya bagus, ada bukunya Muhammad Fawzil Adim, tulisannya Agar Cinta Bersemi Indah, 1 jilid. Ya, itu jilid ketiga di antara serial cinta ya. Ya, itu bagus ya, 1 jilid berkenaan dengan komunikasi. Ya, saya baca buku itu, subhanallah sangat kaya akan ilmu ya, inspirasi betul, dan belajar bagaimana berkomunikasi dengan pasangan. Wallahu a'lam bishawab. Saya teh suka suudzon sama suami kalau beliau setiap pegang HP, pikiran saya teh dia pasti lagi ngapa-ngapain. Ya pasti ngapa-ngapain, artinya ngapa-ngapain kan begitu kan? Kan cikian teh ngapa-ngapain. Ya, ngapa-ngapain itu apa ya? Sebetulnya saya suka mencegah untuk tidak suudzon, tapi tetap saya bersuudzon. Pertanyaannya, bagaimana caranya agar tidak bersuudzon terus? Ya, subhanallah. Allahu akbar. Mungkin ya, akhwat ini mungkin pernah mengalami trauma, mungkin bisa jadi suaminya mungkin pernah ngapa-ngapain ya sama akhwat yang lain, mungkin disebabkan HP-nya. Saya kira ini tidak proporsional ya, walaupun cemburu bagian daripada cinta, tapi terlalu cemburu itu ya akan memuakkan cinta, nyebelin cintanya itu ya. Maka bagaimana supaya tidak bersuudzon? Maka lawannya adalah berhusnudzon. Supaya berhusnudzon seperti apa? Lihat, komunikasikan. Kira-kira suami kita sedang apa begitu ketika dia nyawa HP. Ya, ketika nyawa HP sedang apa? Begitu. Kalau begini, beb, nuju naon beb? Ah, ente. Kemudian nggak mau dilihat, nah itu baru boleh curiga ya.
lagi ngapain dia. Ya, tetapi kalau kemudian Anda dekati, kemudian tanya, lagi ngapain Beb? Ya, iya Bun lagi baca-baca, lagi lihat update status, lagi lihat IG dan lain sebagainya. Kita lihat, silakan. Maka supaya tidak berhusnuzon, komunikasikan kepada suami, lihat ya apa yang dilakukan supaya menghilangkan suudzon kita kepada suami. Wallahu a'lam bishawab. Ya, ingat ya, ingat. Musuh sebetulnya adalah bukan suami kita. Masalah sebenarnya bukan anak kita, bukan pasangan kita. Masalah kita sebenarnya adalah pikiran kita. Selama pikiran kita tidak beres, maka kita tidak akan punya sikap yang baik. Sehari semalam Dr. Ibrahim Al-Fiqi mengatakan, ya, seorang manusia itu lintasan pikirannya sampai 50.000 kali lintasan pikiran. Jika Anda tidak mengelola itu, maka 50.000 itu akan berpotensi menjadi bom waktu buat kita. Ya, jika tidak ditanamkan kebaikan, akan tumbuh keburukan. Maka itu pilihan kita. Kalau kita tidak berhusnudzon, maka kita akan bersuudzon. Kalau kita tidak bersuudzon, maka kita akan berhusnudzon. Pilihan. Maka lawanlah pikiran sendiri sebelum Anda melawan ya pikiran pasangan Anda. Wallahu a'lam bishawab. Bisa dipahami? Ya. Ini butuh latihan kayak begini. Ya, butuh latihan. Subhanallah ya. Dan ingat, itu bisa jadi bisikan setan. Bisikan setan. Tapi nggak usah minta diruqyah, banyak-banyak aja berdoa, baca Quran, insya Allah setannya kabur ya. Subhanallah. Yang taruh sebentar dulu ya. Bagaimana seharusnya seorang istri yang merasa terdolimi karena suami yang selalu mencari cara atau sengaja membuat ulah supaya istrinya menjadi kesal? Wow. Dan dalam hatinya terbesit niat supaya istri minta dicerai. Karena pikir suami itu jika istri minta cerai tidak akan dapat harta gono gini. Wow. Segini ya. Ada juga ternyata suami kayak ini. Bagaimana seharusnya seorang istri yang merasa terdolimi karena suaminya yang mencari cara? Memang ini harus ada terapinya ya, harus konseling memang ya, luar biasa. Ada ya suami kayak begitu ya, khawatir dengan hartanya gitu ya. Ya, berupayalah untuk mencintainya. Kalau menurut saya pernah konsultasi, ada perempuan yang mau dicerai oleh suaminya. Baru 3 hari ya, itu suaminya sudah minta cerai, sudah ngomong-ngomong cerai, 3 hari nikah ya. Padahal Pak Ustadz, 2 minggu sebelum nikah saya lagi di Paris, minta pulang ke Indonesia. Saya oleh istri suami saya disuruh pulang ke Indonesia. Ini perempuannya bilang kayak begitu. Paris ya, Paris asli nih, bukan Paris Pangalengan Tiris, bukan ya. Bisi Paris Pangalengan Tiris, nah bukan. Ini Paris asli di Prancis karena dia seorang marketing travel. Dia ngantor tamu ke Paris. 2 minggu sebelum hari nikah, hari H nikah, saya diminta pulang oleh calon suami saya. Saya menyegerakannya, kemudian membuat persiapan. Tapi hari ketiga, ketika kami lagi honeymoon, ya, ketika kami ada di suatu villa di salah satu kota Bandung, kemudian lagi ya bulan madu, dia sudah ngomong-ngomong urusan cerai. Menyakitkan. Ya, sudah bulan ketiga, kemudian dia masih kesal dengan istri yang menceraikan. Saya tidak mau Pak Ustaz, saya tidak mau bercerai. Ya, ini contoh ya, mudah-mudahan jadi perbandingan kasus ini. Tapi suami saya selalu bilang itu dan itu, bagaimana caranya? Maka saya bilang, minta suaminya tidak menceraikan. Sudah Pak Ustaz, sudah dikumpulkan kedua orang tuanya. Sudah Pak Ustaz, bagaimana solusinya? Dikembalikan kepada laki-lakinya. Baik, ya, saya bilang, cinta bertempuk sebelah tangan mal disada ya, begitu. Karena kita menikah bukan untuk menyiksa hati, kita menikah untuk mencari kebahagiaan di dunia, yang kemudian kebahagiaan di dunia itu menjadi modal kita untuk selamat di akhirat. Bisa dipahami? Maka saya bilang terima kenyataan itu, ya, terima kenyataan itu, kemudian bertawakallah kepada Allah. Jadi maksudnya gimana Pak Ustaz? Ya, kalau istrinya suaminya minta cerai, ya masa kita mau memaksakan cinta yang tidak mau? Tidak enak cinta dipaksakan, tidak ya? Betul tidak?
Ya, tidak nyaman. Kita sudah berupaya, sudah sudah bersungguh-sungguh, tapi masih tidak mencintai. Ya mungkin Allah berkehendak lain. Ya, mungkin Allah akan menyiapkan seorang laki-laki yang betul-betul utuh mencintai kita. Wallahu a'lam bishawab. Tapi udah Pak Ustadz malu, hilangkan sifat malu itu. Ya lillah, terima takdir dari Allah. Sudah. Wallahu a'lam bishawab. Jadi kalau kasusnya kayak begini, bilang saja, kau sudah tidak mencintaiku atau kau masih mencintaiku? Kenapa kau mendolimiku? Ya begitu ya. Luar biasa. Ya, kalau jawabannya aku pingin kamu cerai denganku, kita berusaha untuk tidak perbaiki, tapi masih keke, ya bagaimana? Ya, kita tidak memaksakan, betul tidak? Ya, kalau istihad saya tidak jadi masalah. Kalau suaminya menginginkan cerai tanpa sebab begitu, ya bisa dipahami nggak? Ya, karena tidak mungkin, ya panyawat gitu. Kalau dibiarkan, bukan hanya sakit hati, tetapi termasuk sakit seawak-awak, gitu. Ya, berapa banyak perempuan yang lebih memilih untuk bisa bersabar, tapi hatinya menjerit. Akhirnya apa? Fisiknya hancur, hidupnya tidak bahagia. Kalau sudah tidak bahagia, bagaimana bisa memberikan kemanfaatan untuk orang lain? Gak bisa. Subhanallah. Hei, jangankan urusan, mohon maaf ya, jangankan urusan kayak begini. Suami nggak bisa ngasih nafkah batin saja, itu akad nikah bisa batal tuh. Dalam Islam kayak begitu. Ya, baru urusan fisik. Ini suami udah cinta, suami udah sayang, tapi dia tidak bisa memberikan kebutuhan seksual, tidak bisa memberikan nafkah biologis. Dalam Islam kayak begitu, akad nikah bisa batal. Jadi siapa bilang bahwa kebahagiaan itu tidak ada urusannya dengan hubungan seks? Nggak ada. Islam tidak menafikan itu. Nu penting mah hate weh. Sering-sering tahajud, kembali tepra ditolol oke, yang penting mah sabar. Pret punten, bukan saya meremehkan itu, tidak. Islam tidak menafikan itunya. Ya, Islam tidak menafikan itu. Jadi bukan berarti tahajud tidak penting, saum tidak penting, tapi karajin saum sunnah. Nah, saum sunnah ya karena seolah-olah ini banyak godaan biologis nah gitu. Emang namun kersaum godaan biologis gitu ya sarua ya. Mohon maaf ya, ini dalam Islam bisa batal tuh. Ya, dalam mazhab Syafi'i bahkan lebih detail lagi. Ya, Syekh As-Sa'di mengatakan kalau suaminya tidak bisa memberikan nafkah urusan biologis kepada istrinya setelah menikah, kasih waktu 1 tahun. Ya, kalau 1 tahun belum sembuh, batal akad nikahnya. Ya, tapi mau bersabar, ya mangga wae, bersabar mah. Ari kuat mah. Ya, gitu. Ya, begitu. Islam tidak mengajarkan kerahiban. Ya, serius. Maka ini penting buat suami, ya, untuk menyiapkan fisik. Supaya bisa memberikan terbaik untuk istrinya. Serius ya Fatimah. Indah Islam itu menurut saya ya Islam itu keren, luar biasa. Keimanan dibahas, urusan hati dibahas, urusan ruhiyah terjaga, tapi Islam tidak menafikan urusan fisik, urusan biologis. Ya, makanya baca tuh bukunya Ustaz Am, cinta tak sekedar seks tak sekedar birahi. Tapi itu khusus bagi Anda yang sudah menikah. Yang sebelum menikah jangan coba-coba Anda baca itu, ya. Itu akan membuat Anda semakin jangar saja. Semakin pusing. Saya baca buku itu H-3 sebelum nikah. Ya, masih selamat saya. H-3 saya gitu. Jadi langsung saya praktekkan tidak lama. Ya, subhanallah. Bagus tuh. Seks tak sekedar birahi. Supaya, dan ini tabu. Kan yang ngebahas kayak begini tabu kan? Sok bapak-bapak jarang ngebahas begitu, malu gitu ya. Sampai ulama salaf itu ada doanya yang lain selain doa mau junub kan? Ada doa ketika, mohon maaf, doa ketika mau berhubungan seks itu ada. Tapi ada doa yang diajarkan oleh para ulama supaya bisa memberikan yang terbaik untuk istrinya. Ada doanya. Kayak mau makan di beja-beja itu. Kalem ya, luar biasa. Ya, ada. Artinya bahwa, mohon maaf ya, Islam tidak menafikan itu gitu. Ya, subhanallah ya Fatimah. Adabnya, masya Allah. Malu saya kalau bahas itu. Serasa, ya.
kita tuh ternyata jadi suami tuh luar biasa gitunya, bebannya agak berat ya begitu, kerma awakna di nu berat ya gitu. Seperti apa ciri-ciri selingkuhnya pasangan dan bagaimana mengingatkannya? Waduh, subhanallah. 2 malam ke belakang saya ngobrol dengan para suami ya, diskusi tentang pengalaman perselingkuhan mereka. Ya, dan memang susah, nggak bisa. Aneh Pak Ustadz, istri saya itu nggak bisa ngebaca saya tuh lagi selingkuh. Sampai subhanallah. Makanya kalau ini bagaimana ciri-cirinya, saya belum belajar sampai sana ya, serius saya belum belajar. Cuman begini, ya wallahu alam. Kalau di rumah tangga cintanya sudah mulai hambar, ya hambarisme, tahu hambarisme? Ya, jadi hambar, cawerang. Tahu cawerang? Ya urasaan gitu ya. Di rumah tangga dingin gitu ya. Ini hati-hati ini. Saya tidak menuduh itu selingkuh, tapi bisa jadi cintanya sudah mulai berkurang. Ya, cintanya sudah mulai berkurang. Makanya kenapa Muhammad bisa, mohon maaf nih, ya bisa jadi gara-gara yang, mohon maaf, ini tidak terkait dengan selingkuh ya, tapi secara global termasuk perselingkuhan. Begini kaidahnya, orang kalau sudah tidak merasakan manisnya yang halal, karena dia sering merasakan manisnya yang haram. Paham nggak? Bisa dipahami? Orang itu kalau yang melihat halal-halal itu tidak merasa manis, karena dia sering melakukan perkara-perkara yang haram. Orang yang sering melakukan perkara-perkara ketaatan, dia akan merasa pahit dengan kemaksiatan. Tengarinah, ya begitu. Paham nggak maksudnya? Ya. Itulah mengapa dalam Islam pandangan dijaga, patoel ulah sembarangan, kan begitu? Kenapa? Supaya yang halal itu wow. Ya, koma nggak gambar kenanya? Ya. Kita jarang nih bersentuhan dengan yang bukan mahram. Maka ketika menyentuh istri kita, gitu kan. Meren. Paham nggak? Kita jarang berduduk bersebelahan dengan wanita yang bukan mahram, tapi ketika duduk bersama istri kita, terus tenang gitu ya. Bisa nggak? Kebayang, ngerasain nggak? Ya subhanallah. Ya, masya Allah ya mati. Makanya kenapa Muhammad Qutb mengatakan, mohon maaf nih, Muhammad Qutb mengibaratkan kenapa dalam Islam itu interaksi laki-laki dalam perempuan itu senantiasa dijaga. Kata Muhammad Qutb ini mengibaratkan, ya Muhammad Qutb itu, Syekh Muhammad Qutb itu saudaranya Said Qutb ya. Dia ulama di Mekah. Dia begini mengibaratkan, itu seperti saluran air. Ya, pipanya itu terjaga dari perkara, dari yang bocor-bocor. Yang bocor itu yang haram. Terjaga betul. Maka ketika dibuka kerannya, oh itu air itu nggak ada, karena pipanya nggak ada yang bocor, dibuka keran. Tapi kalau pipanya banyak yang bocor itu apa? Yang haram-haram. Biasa bersentuhan dengan yang bukan mahram, biasa lihat video porno, ya, film-film, iya begitu. Biasa dia lihat kayak begitu. Maka ketika lihat istrinya, itu cairnya kan lo bocor, pas dibuka, gitu, tidak keluar, ya, syahwatnya sudah hilang. Kenapa? Karena sudah terbiasa manis dengan yang haram. Maka yang halal itu nggak nikmat. Bisa dipahami nggak? Ini kaidah umum ya, kaidah umum. Tidak hanya terkait dengan urusan selingkuh ya. Cuman pengalaman orang-orang yang sudah selingkuh, walau alam ya, saya belum mengilmui khusus tentang bab perselingkuhan. Ya, jujur saya belum mengilmui, karena pasti ada ilmunya ini. Ada ciri-cirinya ya begitu ya.
ada ciri-cirinya. Walaupun kalau dalam dunia konseling sebetulnya ada tanda-tanda bagaimana mendeteksi seseorang itu kondisi emosi terhadap istrinya itu seperti apa bisa. Itu ada teknik-tekniknya. Dari mulai teknik tulisan, dari mulai teknik mata, itu ada tulisannya. Ya, dari mulai teknik gerakan-gerakan mendeteksi ini emosinya masih cinta nggak ke istrinya begitu ya. Itu ada sebetulnya ya, tapi dalilah ya dari tulisan. Contoh misalkan ketika ditanya bagaimana perasaan Anda kepada istri Anda. Ternyata lamun nulis di kertas kosong, perasaanku masih cinta kepada dia. Bari naik tulisan anak. Nah, itu berarti asli 100% masih kene bogoh. Tapi lamun nulis teh aku masih cinta kepada dia. Bari turun, ternyata berarti geus teu bogoh. Waduh. Sampai ada deteksinya. Ya. Mungkin Anda bisa ketawa ya. Subhanallah, saya juga baru tahu ternyata itu namanya ilmu grafologi. Grafologi itu adalah menganalisa kondisi emosi seseorang lewat tulisan. Ya luar biasa, ya subhanallah. Ya, Masya Allah. Nah itu bisa dideteksi, tapi terkait dengan perselingkuhan pasti ada teori khusus ya, wallahu alam ya. Tapi ketika saya ngobrol 2 malam ke belakang bersama sahabat-sahabat di masjid yang dulu pernah melakukan hal itu, beberapa perempuan dia coba, dia bilang, "Tad, istri saya kata orang cantik, tapi pas pulang ke rumah mah dan tenges nafsu. Pas pulang ke rumah mah sudah tidak nggak mau mikirin anak, nggak mau mikirin istri. Kenapa? Ini yang dipikiran itu yang ada di HP aja. Yang ada dalam pikiran itu adalah selingkuhan saya." Ya, itulah kenapa orang kalau sudah terbiasa dengan yang haram, dia akan merasakan ketidaknyamanan dengan yang halal. Wallahu a'lam bishawab. Ya, subhanallah. Ya, kalau cara mengikatnya, subhanallah, berikan yang terbaik. Ya, doakan suaminya dan sering-seringlah minta kepada Allah. Kenapa? Saya teringat dengan perkataan Ibnu Qayyim al-Jauziyah, "Man aslahallahu sariratahu aslahallahu ala niyatihi." Barang siapa yang sering memperbaiki urusan hatinya, maka Allah akan memperbaiki urusan dohirnya. Ya, man aslaha silatallah aslahallahu silatal makhluk. Barang siapa yang memperbaiki hubungannya dengan Allah, maka dia akan maka Allah akan memperbaiki hubungan dia dengan makhluk. Ya, termasuk hubungan kita dengan suami kita. Wallahu alam bishawab. Sampai jam berapa? Tanggara? Masih ada waktu? 5 menit lagi. Oke. Ini juga masalah perselingkuhan. Subhanallah ya. Menyikapi perbedaan suami istri dalam masalah agama seperti dalam masalah furu ya, seperti kunut dan lain-lain. Tanyakan ke suaminya. Kalau suaminya memberikan keleluasaan kepada kita ya untuk bisa berbeda, syukur-syukur. Tapi kalau suaminya tetap kamu yang harus melakukan ini, maka selama itu masalah furu, ikuti suaminya ya. Terakhir ya, Ustadz, saya belum menikah. Ini yang masalah belum menikah, sebentar ya. Bagaimana cara bertobat atas dosa terhadap suami sementara suaminya sudah meninggal, belum sempat meminta maaf? Innallaha yaqbalu taubatal abdi. Sesungguhnya Allah menerima taubat hambanya. Ya, semuanya. Maka insya Allah pertaubatan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ya, sebab Allah masih menerima taubat hambanya sepanjang matahari masih terbit dari sebelah barat ya, dari sebelah timur. Ya, subhanallah ya, jangan rempe itu ya. Subhanallah ya, terima kasih ya. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Demikian dalam surat Az-Zumar, Allah mengampuni semua dosa ya. Maka bertaubatlah, insya Allah taubat kita diterima oleh Allah. Walaupun mungkin orang yang pernah kita zalim kepadanya itu sudah tiada.
Ya, tapi Allah wal awwalu wal akhiru, Allah yang maha awal dan Allah yang maha akhir, senantiasa terbuka untuk menerima taubat kita. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Lastu bu khairikum, saya bukan yang terbaik. Mudah-mudahan sharing kita malam ini menjadi inspirasi buat kita untuk kembali berupaya ya mengharmoniskan keluarga kita, memburu kebahagiaan itu sebagai modal kita untuk mencapai kenikmatan yang abadi nanti di akhirat. Terima kasih, barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.